Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, STMSI, CAJNR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan. Dan saya sendiri yang bernama Maharani Mafiro dengan NIM C1C021021. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Persyaratan Pelaporan. Perkembangan dunia bisnis dan keuangan dalam beberapa dekade terakhir ini telah menunjukkan transformasi yang signifikan. Di tengah dinamika ini, persyaratan pelaporan keuangan dan informasi perusahaan telah menjadi fokus perhatian yang semakin meningkat. Persyaratan pelaporan ini tidak hanya menjadi instrumen utama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, tetapi juga merupakan cerminan dari bagaimana perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan berbagai pihak terkait. Syarat-syarat pelaporan. Menurut Effendi 2006, strategi komunikasi adalah metode atau langkah-langkah yang diambil untuk keberhasilan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat dan perilaku, baik secara langsung atau lisan maupun tidak langsung melalui media. Jadi, dapat dikatakan bahwa strategi komunikasi adalah metode atau langkah-langkah yang diambil untuk keberhasilan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu dan mengubah sikap, pendapat dan perilaku baik secara lisan maupun tidak langsung melalui media untuk mencapai suatu tujuan. Bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Yang pertama, antisipasi penggunaan informasi, di mana antisipasi penggunaan informasi ini menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri, bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Yang kedua, prediksi pengiriman mengenai penggunaan pemakai. Kadangkala penerima menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan pengirim untuk berperilaku. Akan tetapi, seringkali mereka tidak menginginkan atau mungkin menginginkan banyak hal-hal lain yang sulit untuk dicapai secara stimulan, seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang yang baik, atau citra publik yang bagus. Yang ketiga, insentif atau sanksi, di mana insentif atau sanksi ini merupakan kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa pengirim akan mengubah perilakunya. Yang keempat, penentu waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan perubahan perilaku pengirim, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum bertindak. Yang kelima ada strategi respon naratif. Di mana strategi ini, yang pertama, beberapa jelas apa yang diinginkan oleh penerima untuk terjadi. Yang kedua, seberapa jelas untuk apa informasi yang dilaporkan tersebut akan digunakan oleh penerima. Yang ketiga, penghargaan atau sanksi apa yang dapat diberikan oleh penerima kepada pengirim. Yang keempat, penghargaan atau sanksi manakah yang mungkin digunakan oleh penerima. Dan yang kelima, seberapa besar perubahan dalam perilaku pada suatu dimensi dapat mempengaruhi kinerja pada dimensi penting lainnya. Dan yang keenam yaitu pengarah perhatian, di mana pengarah perhatian ini merupakan persyaratan pelaporan dalam menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, bahkan tidak mengharapkan penerima bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Hal ini mungkin dikarenakan informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan dengannya yang dapat mengarah pada perubahan perilaku. Meskipun dampak mengarahkan perhatian mungkin kurang ampuh dan kurang rentan terhadap prediksi dibandingkan dengan dampak antisipasi di mana dampak tersebut dapat mempengaruhi perilaku dalam beberapa situasi. Dampak dari persyaratan perlaporan. Persyaratan perlaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, baik itu keuangan, perpajakan, manajerial, dan sosial. Dalam bidang akuntansi keuangan, yaitu badan-badan berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat, termasuk Security Exchange Commission atau SEC, Financial Accounting Standard Board atau FASB, dan Financial Executive Research Foundation atau FERF telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. FASB dan FRF baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkannya secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Kemudian ada akuntansi perpajakan.
Di mana akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi. Akan tetapi, bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Kemudian, akuntansi sosial. Terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik dan kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dan informasi yang dilaporkan. Oleh karena akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak dapat dampak apapun karena persyaratan pelaporan, meskipun masih terdapat dampak terhadap pelaporan secara sukarela. Kemudian akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dan bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Akan tetapi hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Dan penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Cara yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan motivasi lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Kesimpulan dari materi ini yaitu masalah pokok dari proses akuntansi adalah implikasi komunikasi, informasi mengenai keuangan dan manajemen. Namun, bukan hanya pihak pelapor atau pengirim informasi saja yang memiliki harapan, pihak penerima informasi juga memiliki harapannya sendiri lewat perilaku yang diwujudkan terhadap informasi yang sama. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas komunikasi, pihak penerima informasi harus menyadari perilaku dari pihak pengirim informasi karena pihak pengirim informasi dapat bertindak disfungsional terhadap informasi yang signifikan. Oleh karena itu, bentuk laporan yang menjadi bagian dan rangkaian komunikasi perlu ditinjau manakala membawa dampak negatif bagi proses komunikasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.